Ya, benarkah ada data disembunyikan dari kasus Vina? Dan untuk membahasnya mengenai wacana pengungkapan kembali data informasi kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami telah terhubung dengan praktisi hukum Frederick Yunadi dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Baik, saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, jadi Anda menduga bahwa ada bukti-bukti yang belum dibuka oleh polisi di kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, perkiraan saya itu yang kemudian tanda petik terkonfirmasi lewat testimoni atau bahkan lewat otokritik yang disampaikan oleh Kapolri melalui Wakapolri. Wakapolri menyebut di tahun 2016 ada sekian banyak kerja saintifik yang tidak dilakukan secara disiplin. Nah, apa saja kerja saintifik itu? Menurut saya akan berkaitan dengan teknologi yang merekam tentang perilaku dan barangkali suasana batin pihak-pihak yang ada pada malam di tahun 2016 tersebut. Pihak yang saya maksud adalah para terpidana yang pada saat itu berstatus sebagai katakanlah tersangka, dan juga kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki. Menurut saya, ketika bukti-bukti saintifik terkait dengan komunikasi elektronik yang para pihak tersebut lakukan pada malam di tahun 2016 tersebut, sekali lagi akan terpotret suasana batin dan juga perilaku mereka tentang ada atau tidak sesungguhnya rencana pembunuhan, dan ada atau tidak suasana batin ketakutan, kecemasan, kepanikan yang mungkin dialami oleh kedua korban. Baik, Pak Frederick, kalau menurut Anda, mungkinkah ada bukti-bukti yang bisa saja ditutup-tutupi atau tidak dibuka saat dalam suatu penyelidikan atau penyidikan kasus pembunuhan seperti ini, Pak Frederick? Ya, kalau menurut hemat saya, SCI atau Scientific Crime Investigation itu bukan kewajiban satu-satunya bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Memang semakin dengan digitalisasi, memang SCI itu menjadi salah satu yang didukung dan diminta supaya dilakukan secara detail. Seperti contoh, kalau pembunuhan yang kecil atau penjambretan apa segalanya, masa harus pakai SCI? Kan tidak mungkin. Kedua, saya yakin, meskipun saya tidak terlibat dan saya tidak ikut dan penanganin perkara pembelaan dalam kasus terbunuhnya dua korban tersebut, tapi saya yakin kan penyidik tidak mungkin dengan sengaja lalai atau tidak atau mengesampingkan atau menyembunyikan bukti-bukti yang dianggap sangat penting. Kemungkinan dalam hal ini adalah CCTV dan hubungan komunikasi dalam handphone yang belum dibuka atau sudah dibuka, saya juga belum tahu. Kemungkinan ada pertimbangan karena dianggap sudah cukup terbukti, untuk apa lagi lebih mendetil. Karena terbukti dalam hal apa? Sidang di PN, PT, sampai ke kasasi pun, hingga berkekuatan hukum tetap, kan tidak ada sesuatu hal yang mempermasalahkan terhadap kenapa tidak dibuka dan sebagainya. Kalau saya melihat yang terjadi itu kan kita berdasarkan pasal 184, 187, 186, 183 KUHP, itu kan jelas yang adalah 5 bukti kan, saksi, keterangan ahli, dan surat bukti otentik kan. Begitu. Oke, tapi Pak Frederick, visum et repertum itu kan adalah surat bukti otentik yang tidak terbantahkan karena dibuat oleh seorang ahli. Bila dalam hal ini hakim ragu-ragu atau tidak percaya, majelis hakim tentu kan bisa memanggil yang membuat visum et repertum itu untuk ditanya lebih detail. Dari visum tersebut kan sudah terlihat sangat jelas ya, lukanya apa, mengapa mengakibatkan kematiannya, kan sudah tertera sangat jelas. Meskipun dalam hal ini tidak dijelaskan terdapat sperma dalam Pak Frederick, apakah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bukti-bukti seperti rekaman CCTV dan juga bukti komunikasi atau percakapan antar pelaku adalah suatu bukti yang wajib harus ada untuk diperiksa? Tidak wajib itu, Pak. Karena pembuktian itu kan cukup 2 alat bukti yang sah. Visum et repertum itu adalah satu bukti alat sah. Kemudian pengakuan dari terdakwa itu satu alat bukti yang sah. Kemudian ada keterangan daripada saksi ahli, sudah 3 alat bukti yang sah. Tidak berarti wajib atau ada kelalaian. Memang kalau dengan dilampirkan namanya CCTV bila itu ada, atau komunikasi
yang seperti diretas dibuka oleh pada penyidik karena keahlian dari IT tersebut akan lebih sempurna. Namun kalau sekarang perkara ini kan sudah diputus dan sudah maksudnya mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, baik. Kalau mau Mas disidik Reza, ulang kan tidak mungkin, Pak. Undang-undang kita kan tidak diizinkan untuk suatu perkara disidik 2 kali kan, Pak. baik, Mas Ya, Reza, silakan tadi upaya dari PK tersebut, Pak Fredrik bilang bahwa bukti rekaman CCTV dan juga percakapan antar pelaku tidak wajib ada kalau sudah ada hasil visum et repertum. Kalau dari kacamata psikologi forensik ini seperti apa nih, Mas Reza? Saya berfokus pada pembunuhan berencana dan tentang ruda paksa ya. Jadi saya tidak berbicara tentang kondisi korban, luka apa, karena itu tidak relevan dengan psikologi forensik. Psikologi forensik mencoba untuk membaca perilaku dan proses mental dalam situasi kejahatan. Nah, karena sudut pandang saya adalah psikologi forensik, maka sepatutnya bisa terjelaskan aspek berencananya di sebelah mana. Dan karena dilakukan secara berkelompok, maka bagaimana sesungguhnya komunikasi atau koordinasi para pihak yang akan melakukan pembunuhan berencana itu bisa dibuktikan. Cara pembuktiannya memang bisa saja dengan mengandalkan pada keterangan, termasuk keterangan saksi, keterangan pelaku. Tetapi psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa barang yang paling mengganggu proses penegakan hukum, barang yang paling potensial mengganggu pengungkapan fakta, tak lain tak bukan adalah keterangan. Penjelasannya adalah karena keterangan, baik sekali lagi keterangan dari saksi maupun keterangan pelaku, adalah mengandalkan daya ingat manusia yang notabene sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Dengan keinsafan bahwa ternyata ingatan manusia rentan mengalami kekacauan atau kerusakan sedemikian rupa, maka sudah psikologi forensik dengan rendah hati harus mengatakan bahwa keterangan bukan merupakan sebuah bukti yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Sekali lagi, diandalkan untuk membuktikan ada atau tidak sesungguhnya perencanaan yang dilakukan secara berkelompok itu. Karena kemudian keterangan tidak bisa diandalkan, maka harus dicari bukti lain. Dalam penalaran saya, bukti lain itulah yang akan bisa dilacak ketika komunikasi elektronik para pihak pada malam itu bisa dibuka. Komunikasi para pihak pada malam itulah yang akan memperlihatkan ada atau tidak perencanaan yang akan mereka lakukan untuk mengeksekusi korban. Serta ada atau tidak gelagat psikologis yang menunjukkan bahwa kedua korban dalam kondisi terancam. Baik, Pak Fredrik, ini 7 terpidana dan juga 1 mantan terpidana ini akan mengajukan peninjauan kembali dan mereka mengantongi novum atau bukti baru. Bagaimana kemudian peninjauan kembali ini nasibnya ke depan? Apakah kemudian bisa membuktikan adanya keterangan atau bukti baru untuk membantu mengungkap kasus ini yang sudah seperti benang kusut begitu, Pak Fredrik? Ya, kalau menurut hemat saya, namanya novum itu kan setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Saya sebagai PH pembela otomatis segala sesuatu saya anggap itu novum, tapi belum tentu dinilai dengan sependapat oleh penuntut umum maupun apalagi oleh hakim. Yang jelas di sini suatu pembunuhan itu tidak serta-merta itu sudah direncanakan, kecuali dalam hal ini pembunuhan yang sudah direncanakan jauh hari. Anak muda seperti sekelompok yang ini geng-geng motor, mereka itu sering terpancing oleh emosi seketika. Sebagaimana tadi yang dibicarakan oleh daripada ahli psikolog forensik Bapak, saya mohon izin, saya juga belum ingat namanya Bapak. Itu memang betul, Pak. Orang itu memorinya itu ada short memory, ada long memory, ada namanya memori yang hiper yang bisa ingat. Kalau orang sampai ingat sampai detail itu tidak mungkin. Oleh karena itu kan, bagaimana kita atau jaksa dalam hal ini meyakinkan dari hakim bahwa rangkaian-rangkaian peristiwa itu dengan alat bukti yang disampaikan itu sudah memenuhi syarat. Misalkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat, tentu hakim dalam bilang ini kan, coba ada dari dalam berita acara penyitaan barang bukti kan ada namanya HP yang disita, ada CCTV yang disita. Hakim bisa aja dia bilang, perintahkan coba CCTV-nya dibuka, HP-nya supaya dibuka. Dan saya ingatkan di sini satu, Pak. Ya kan, dengan kecanggihan dari hacker sekarang, Pak. Isinya HP itu apapun, Pak. Itu bisa kita hack, bisa kita rekayasa, Pak.
Saya sudah banyak perkara yang saya tanganin, Pak. Itu dibikin sama manusia, Pak. Tapi pembuktiannya itu rekamannya dari Telkomsel, dari mana itu keluar semua, Pak. Jadi bukan satu-satunya itu bukti. Kewajiban Mas Reza, ada lebih bagus. Begitu, Pak. Mas Reza, sulitkah untuk menghadirkan bukti-bukti yang tidak diungkap di masa lampau untuk dihadirkan di masa kini di sidang PK nanti misalnya, Mas Reza? Dalam hal, silakan, maaf. Bagaimana pada pengungkapan kasus-kasus pidana lainnya yang dilakukan oleh Polri? Polri acap kali mengatakan bahwa komunikasi elektronik para pelaku sudah dibuka, sudah disedot, dan sudah dianalisis. Asumsi saya demikian pula pada kasus Cirebon. Di satu tempat yang saya tidak ketahui di mana, perkiraan kuat saya sudah ada data rinci tentang komunikasi para pihak terkait siapa dengan siapa, melakukan komunikasi tentang apa, pada jam, menit, dan detik keberapa, sinkron atau tidak dengan kematian kedua korban. Sekali lagi saya berasumsi bahwa data serinci itu yang diambil dari gawai para pihak pada malam itu sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Tinggal lagi bagaimana kemudian pihak kepolisian sendiri yang menyodorkan atau membuka dan membawa ke ruang hukum keberadaan bukti komunikasi elektronik tersebut. Saya teringat pada satu catatan, bahwa salah satu bentuk police misconduct yang acap kali terjadi dalam pengungkapan kasus yang menyimpang, bentuk police misconduct yang kebanyakan dilakukan adalah menutup-nutupi bukti yang sekiranya bisa meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa. Itu temuan di sekian banyak studi. Saya tidak akan serta-merta mengatakan bahwa hal serupa dilakukan oleh otoritas Polri. Tetapi paling tidak kita memiliki dasar untuk sekali lagi memberikan semangat kepada otoritas kepolisian, khususnya Mabes Polri, untuk membuka bukti komunikasi para pihak pada malam itu yang dilakukan via gawai. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Pak Frederick Yunadi, praktisi hukum, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu.